Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus yang cukup panas, yaitu antara Infinix Note 30 Pro melawan Redmi Note 13 4G. Ya, tadinya saya mau bikin video langsung full komparasi antara kedua smartphone ini, cuma kalau saya lihat kayaknya saya sudah jarang melakukan versus pemanasan. Nah, makanya saatnya kita melakukan versus pemanasan dulu antara kedua smartphone ini. Untuk masalah harga, di sini cukup mirip, jadi Infinix Note 30 Pro harganya saya cek ada di kisaran Rp2.600.000. Sedangkan di sini Redmi Note 13 4G harganya ada di kisaran Rp2.800.000. Jadi bedanya sekitar Rp200.000 lebih mahal di Redmi Note 13 4G. Ya, untuk masalah spek di sini juga berbeda, yang dimana Infinix Note 30 Pro menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G99 dengan RAM 8GB dan internal di 256GB. Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G menggunakan chipset dari Snapdragon yaitu Snapdragon 685 dengan RAM 8GB dan internal di 256GB. Jadi masalah chipset di sini berbeda ya antara Infinix Note 30 Pro sama Redmi Note 13 4G. Ya, seperti yang saya bilang di awal, kita masih versi pemanasan dulu. Jadi yang ringan-ringan, yang pertama adalah versi kecepatan, yang kedua skor Antutu, dan yang ketiga adalah kekuatan sinyalnya. Kira-kira apakah di sini Redmi Note 13 bisa mengimbangi Infinix Note 30 Pro dengan chipset Helio G99-nya? Untuk jawabannya, langsung saja kita mulai di Gadget Versus. Kita masuk ke versus yang pertama, yaitu versus kecepatan. Sebelumnya sekedar info kalau Redmi di sini lebih diuntungkan, soalnya untuk Infinix Note 30 Pro yang saya tes adalah smartphone yang saya gunakan sehari-hari. Jadi harusnya aplikasinya lebih banyak ya diinstal di Infinix dan banyak aplikasi yang berjalan di belakang. Sedangkan untuk Redmi ini masih kondisinya baru. Ya, sebelumnya kita cek dulu untuk RAM yang tersedia. Jadi untuk free RAM-nya di sini Infinix di 3,5GB, sedangkan Redmi di 4,7GB. Ya, free-nya masih banyak banget ya di Redmi, soalnya memang MIUI 14 yang sekarang ini cukup ringan. Sedangkan Infinix saya rasa agak wajar, soalnya ya ini juga saya gunakan untuk sehari-hari. Kemudian internalnya di Infinix free-nya di 143GB, sedangkan di Redmi Note 13 163GB. Sehingga jelas di sini masalah memori Redmi lebih diuntungkan. Tapi nggak masalah, kita tetap gas saja teman-teman. Kemudian untuk pengaturannya di sini internet pakai WiFi, selanjutnya untuk refresh rate di 120Hz dan mode gamenya saya matikan. Untuk RAM virtual di dua-duanya saya tambahkan 8GB ya teman-teman. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama dari Mobile Legends.
Ya, untuk versi kecepatan di sini pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro. Tapi saya rasa untuk Redmi Note 13 ternyata ya performanya masih lumayan ya untuk multitasking. Soalnya bisalah untuk mengimbangi tipis-tipis Infinix Note 30 Pro. Bahkan pada saat putaran yang kedua di kedua smartphone ini sama-sama tidak ada aplikasi yang relock. Cuma bedanya di sini Infinix lebih responsif ya pada saat putaran kedua dibandingkan Redmi Note 13. Jadi saya rasa untuk multitasking kedua smartphone sudah sama-sama mantap. Tapi untuk hasilnya di sini Infinix Note 30 Pro lebih unggul. Kemudian kita lanjut ke versi yang kedua yaitu versus Core Antutu. Seperti biasa kita cek dulu untuk recent apps tidak ada, jadi hanya Antutu yang berjalan. Dan langsung saja kita mulai dari sekarang. Ya, ini dia skor di Infinix Note 30 Pro sudah keluar di 427.972. Kita tunggu untuk di Redmi Note 13 4G sebentar lagi menyusul. Dan ini dia skor dari Redmi Note 13 4G di 344.234. Ya, jadi bedanya cukup jauh antara kedua smartphone ini. Dan jelas Infinix Note 30 Pro lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Ya, untuk bedanya sekitar 80.000 poin di Infinix lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Kita lihat untuk detailnya, CPU lebih unggul sekitar 10.000 poin di Infinix. Kemudian GPU-nya lumayan kerasa bedanya, jadi sekitar di 20.000 poin ya di Infinix lebih unggul. Karena memang Mali G57 MT2 lebih powerful daripada Adreno 610. Kemudian untuk sektor memori di sini Infinix juga lebih unggul walaupun untuk jenisnya sama-sama di UFS 2.2. Dan untuk UX-nya juga Infinix lebih unggul. Jadi saya rasa overall untuk di tes Antutu semuanya di Infinix lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Sehingga jelas pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro. Kita lanjut ke versi yang ketiga, yaitu versi kekuatan sinyal. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi dari Speedtest dan saya akan melakukan 2 kali pengetesan. Untuk tes yang pertama, yaitu sinyal WiFi. Di sini saya pakai WiFi dari IndiHome dengan kecepatan up to 20 Mbps. Kemudian yang kedua, saya akan tes sinyal provider dan saya pakai provider dari Bayu dengan paketan yang sama persis. Oke, langsung saja kita mulai dari sekarang. Ya, ini dia hasil tes sinyal antara kedua smartphone ini, yang dimana untuk tes yang pertama sinyal WiFi, saya rasa di sini Redmi Note 13 4G bisa sedikit lebih baik daripada di Infinix Note 30 Pro. Soalnya hasilnya baik download dan uploadnya dia sama-sama lebih stabil daripada di Infinix, walaupun ya bedanya nggak begitu jauh. Kemudian untuk tes yang kedua, yaitu sinyal provider, lagi-lagi saya rasa di Redmi lebih baik daripada di Infinix. Untuk downloadnya mungkin ini mirip-mirip ya teman-teman, tapi untuk uploadnya di sini Redmi jauh lebih unggul daripada Infinix Note 30 Pro. Sehingga untuk tes sinyal pemenangnya jelas adalah Redmi Note 13 4G. Baik, bagaimana hasil versus antara kedua smartphone ini? Untuk versus yang pertama yaitu versus kecepatan, pemenangnya di sini ada di Infinix Note 30 Pro. Ya, walaupun untuk Redmi saya rasa nggak buruk-buruk banget ya, soalnya masih bisa lah ngimbangi tipis-tipis Infinix Note 30 Pro. Kemudian untuk multitaskingnya juga sama-sama sudah mantap. Selanjutnya untuk versi yang kedua yaitu skor Antutu, di sini jelas pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro. Ternyata memang untuk chipset MediaTek Helio G99 itu masih lebih unggul daripada Snapdragon 685. Jadi harusnya nanti kalau kita lanjut gaming test di Infinix ini bisa lebih unggul ya daripada Redmi Note 13 4G.
Selanjutnya versus yang ketiga yaitu kekuatan sinyal, pemenangnya adalah Redmi Note 13 4G, baik sinyal Wi-Fi ataupun providernya. Jadi kesimpulannya untuk versus pemanasan kali ini, pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro murni karena performanya yang lebih oke daripada Redmi Note 13 4G. Sehingga walaupun harganya lebih terjangkau daripada Redmi, ternyata Infinix bisa memberikan multitasking dan performa yang lebih baik daripada Redmi Note 13 4G. Selanjutnya saya akan versus yang lebih seru lagi seperti versus kamera, kemudian gaming. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya tidak ketinggalan. Dan saya butuh masukannya dari teman-teman, kira-kira lebih suka video versus yang saya potong-potong seperti versus pemanasan, kemudian versus kamera, versus baterai, versus gaming, atau langsung saya bikin satu video full komparasi antara kedua smartphone ini. Jadi tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti semisal sukanya yang potong-potong, ya nanti kita lanjut versus kamera saja. Tapi kalau semisal lebih suka yang langsung full komparasi, berarti next langsung kita full komparasikan semuanya. Soalnya saya juga sudah banyak data ya di sini, seperti untuk kameranya juga sudah saya versuskan di sini. Jadi tinggal tunggu saja kira-kira teman-teman gadget lebih suka yang full komparasi atau tidak. Dan untuk kameranya di sini bakal seru teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget. Oke, cukup sekian untuk gadget versus antara Infinix Note 30 Pro melawan Redmi Note 13 4G. Apabila saran, berlewat tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lagi lihat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.